Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, tim Fearless telah bertemu dengan kelompok Zeyi dan juga Wenqi. Dan dari kejauhan pertempuran di antara kedua belah pihak sudah dimulai. Tetap buat Ling Chen dan juga Ling Fei sedikit kerepotan. Dan mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan kali ini. Namun dengan adanya tim, tentu saja mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Hanya saja Wenqi adalah prajurit bintang 4 Daoxian dan dia tentu saja sangat sulit untuk dihadapi. Namun Long Yan saat ini telah menembus ke bintang 2 Daoxian. Dan setelah mewarisi kekuatan naga hitam Jiuyin, kekuatan yang sebenarnya dari warisan ini perlahan pun lalu terungkap. Dan juga Long Xitian sudah mencapai puncak Daoxian bintang 1. Walaupun sebenarnya untuk bertarung melawan Daoxian bintang 4 itu sama saja dengan tindakan yang bodoh. Tetapi ras naga memang memiliki daya tempur yang sangat luar biasa. Sementara Long Yan dan juga Long Xitian masih berdiam diri dan menonton situasi peperangan ini, Xiao Zhan langsung melesat ke arah Wenqi. Bahkan kamu belum mencapai Daoxian, berani-beraninya kamu menyerangku. Apakah kamu mencari mati? Ucap dari Wenqi melihat itu. Ling Chen dan juga Ling Feng juga ikut memperhatikan bahwa kekuatan Xiao Zhan yang belum mencapai Daoxian. Dan mereka pun merasa bahwa yang dilakukan oleh Xiao Zhan hanyalah tindakan yang sangat bodoh. Namun Ling Chen dan juga Ling Fei benar-benar terkejut oleh kekuatan Xiao Zhan saat ada gunung dewa hitam yang muncul di telapak tangan Xiao Zhan. Dan itu berubah menjadi ukuran 100 kaki. Buar, Wenqi pun dihantam oleh gunung hitam dewa itu. Aku tidak menyangka bahwa orang yang belum mencapai Daoxian saja bisa sekuat ini, ucap dari Ling Chen melihat itu. Saat mereka melihat pertempuran Xiao Zhan dengan Wenqi, itu sangatlah luar biasa. Buar, pada saat ini sosok Xiao Zhan tiba-tiba melesat dan berada di belakang Wenqi. Lalu dia memuntahkan darah di udara. Itu sosok Wenqi perlahan muncul di gunung dewa hitam. Momennya memang luar biasa, tetapi itu tidak kuat untukku, ucap dari Wenqi. Sosok Xiao Zhan pun yang terpental tiba-tiba ditangkap oleh seseorang. Ternyata itu adalah Long Xitian. Hei, kenapa hanya aku yang dipukuli di sini? Ucap dari Xiao Zhan. Itu karena kamu menyerang sembarangan. Ayo kita serang bersama-sama dan segera selesaikan dia, ucap dari Long Xitian. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Long Yan. Long Yan, kau memandang rendah kekuatanku? Jangan bercanda. Bagaimana mungkin serangan seperti itu bisa menjatuhkanku? Ucap dari Xiao Zhan. Mendengar itu, Long Yan dan juga Long Xitian lalu menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Dan mereka langsung bersiap untuk menyerang. Sementara itu, Ling Chen dan juga Ling Fei siap untuk bergabung dengan mereka. Kedua tim ini sudah saling terkait. Pertempuran antara tim dengan anggota 30 orang melawan tim yang beranggotakan belasan orang saja saat ini masih menemui jalan buntu. Kedua belah pihak telah terluka parah. Tetapi mereka belum menunjukkan akan menyerah atau siapa yang kalah. Antara Xiao Yang dan juga Zeyi masih saling memandang dan belum memulai pertempuran mereka. Tubuh Zeyi memiliki cahaya ungu dan hitam samar. Di dahinya ada pola seperti naga yang muncul dan sumber gas keabadian perlahan menyebar seperti kabut. Dan ketika kabut ungu dan hitam itu menyebar, lalu ada sebuah sabit yang muncul secara perlahan. Ini adalah teknik bertarung Zeyi, tetapi Xiao Yan tidak mempedulikan itu. Dia memandang itu dengan sangat malas.
Apakah cuman ini kekuatan bintang 4 Dausian? Semua bintang 4 Dausian yang aku hadapi selalu bertingkah seperti itu. Seakan mereka tidak terkalahkan. Ini benar-benar membosankan, ucap dari Xiaoyan. Kuat atau tidak, kamu bisa mencobanya sendiri. Kekuatanku jelas tidak sebanding dengan kekuatanmu yang hanya bintang 3 Dausian saja. Kekuatanku bisa menghancurkanmu, ucap dari Ziyi. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum sambil menatap ke arah Ziyi. Rasa percaya dirimu itu terlalu tinggi. Baiklah, ayo kita bertarung, ucap dari Xiaoyan. Lalu telapak tangan Xiaoyan mulai mencengkram api dari tubuhnya. Melihat api yang keluar dari tubuh Xiaoyan, wajah Ziyi juga sedikit menunjukkan rasa trauma. Karena dia pernah dipukuli oleh Xiaoyan dengan ini sebelumnya. Dan dia merasa takut kali ini. Namun setelah Ziyi menembus bintang 4 Dausian, dia sedikit punya rasa percaya diri kali ini. Ziyi pun lalu menyempitkan matanya menatap ke arah Xiaoyan. Dan dia lalu melangkah maju. Dia lalu berkata, apakah kamu mendengar bahwa aliansi dewa telah membuat sayembara? Bagi siapapun yang bisa membunuhmu, dia akan diberikan hadiah dan bisa langsung bergabung dengan aliansi dewa secara langsung, ucap dari Ziyi. Jadi kamu ingin bergabung dengan aliansi dewa ya? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu Ziyi pun lalu menganggukkan kepalanya. Tetapi dibandingkan dengan bergabung dengan aliansi dewa, aku pikir aku bisa mendapatkan lebih banyak pilihan jika aku bisa berhasil membunuhmu, ucap dari Ziyi. Ya memang aliansi dewa ini agak menyebalkan. Sudahlah, lupakan saja itu. Bunuh saja aku dulu untuk menghilangkan kebosanan di hatimu itu, ucap dari Xiaoyan. Begitu Xiaoyan bergerak, nyala api di tangannya langsung mengembun dan mengalir keluar seperti kilat. Nyala api itu menjulang ke arah langit dan nyala api itu lalu menyegel seluruh ruangan di sekitaran Ziyi dan dia pun tidak bisa melarikan diri kali ini. Saat melihat Xiaoyan yang datang, Ziyi pun lalu menggenggam pedangnya yang berbentuk seperti ular. Lalu kabut ungu dan hitam pun muncul di sekitarnya. Hiya, ting. Bayangan Xiaoyan menyebar di langit, sementara pedang Ziyi lalu berleok-leok. Bagaimanapun, bintang 3 Dausian tetaplah bintang 3 Dausian. Serangan macam ini terlalu lemah. Jika kamu tidak mempunyai teknik yang lain, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkanku, ucap dari Ziyi. Tubuh Xiaoyan saat ini ditutupi dengan baju besi roh dan ada petir di tubuhnya yang terjalin satu sama lainnya dengan api. Skill domain tanpa bayangan, teriak dari Xiaoyan. Pedang kuno Tianhuo lalu melambai dengan cepat di tangan Xiaoyan. Pedang ini tidak hanya berisi cahaya api, tetapi juga bercampur dengan petir. Energi dari keduanya pun lalu terjalin dan energi destruktif pun membuat ledakan yang sangat keras. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan dan warisan Dewa Petir, secara bertahap dia menjadi semakin nyaman dengan kekuatan petir di tubuhnya saat ini. Ya, kamu harus bertarung dengan serius kali ini. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawanku. Sepertinya aku juga harus menyelesaikanmu dengan cepat. Aku lupa memberitahumu bahwa aku saat ini adalah bintang 4 Dausian tingkat menengah. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa bintang 4 Dausian tingkat menengah. Dan aku bisa membunuhmu dalam satu pukulan saja. Enornade Devolver, teriak dari Ziyi. Saat ini tubuh Ziyi bergetar hebat dan gas ungu hitam pun meletus seperti gunung berapi menyembur keluar dari belakang tubuhnya dan berubah menjadi kepala Capricorn Point. Capricorn Point ini lalu mengeluarkan suara mendesis. Makhluk itu lalu membuka mulutnya mencoba melahap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan sudah menggunakan tubuh guntur kuno. Telapak tangannya dipenuhi dengan puluhan Lotus Flame. Tetapi Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ saja. Dia terus mengumpulkan Lotus Flame itu. Karena Xiaoyan sadar untuk mengalahkan makhluk seperti ini, dia harus mengumpulkan lebih banyak lagi Lotus Flame. Xiaoyan terus memegang kendali Lotus Flame saat ini. Kalau tidak, kemungkinan besar lengannya akan hancur. Dan teknik ini sangatlah sulit untuk dikendalikan.
Pada saat ini dalam kedua kepalan tangannya masing-masing mengontrol 50 api surgawi dan ini sudah mendekati batas kekuatan Xiaoyan. Walaupun begitu Xiaoyan sangat dipenuhi dengan rasa percaya diri. Kombinasi api dan petir ini, kekuatan ini benar-benar dahsyat, ucap dari Xiaoyan. Gelombang energi yang benar-benar kuat dan menyebar dalam kegelapan. Dimanapun gelombang ini berlalu, pohon-pohon raksasa di sekitaran sini langsung hancur. Sungguh konyol, kekuatan semacam itu pasti akan kutahan dengan mudah, ucap dari Ziyi. Makhluk yang kamu ciptakan memang sangatlah kuat. Tetapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku dengan trik seperti itu? Kamu benar-benar terlalu percaya diri, jawab dari Xiaoyan. Tiba-tiba di dalam kegelapan, kepalan tangan Xiaoyan terlihat seperti lingkaran api matahari. Di dalam kegelapan, kedua kekuatan ini pun tersapu bersama-sama. Ini sangatlah sengit dan gelombang energi pun lalu berbenturan dengan keras. Dan ada suara keras di seluruh hutan. Dan seluruh hutan pun tampak bergetar. Dededok, dededok, dededok. Buar. Sinar ungu hitam yang sangat cepat lalu membesar. Kedua kekuatan yang bertabrakan satu sama lainnya ini menyapu liar. Dan pohon-pohon di sekitarnya pun hancur berulang kali. Dededok, dededok, dededok. Buar, dededok. Tinju api Xiaoyan yang mengandung listrik meledak sekali lagi saat dipukulkan kepada Capricorn Point milik Ziyi. Kobaran api lalu menyapu dan menghabiskan Capricorn Point itu. Orang ini benar-benar gila, ucap dari Ziyi. Dia merasakan lonjakan dari tubuhnya. Wajah Ziyi pun benar-benar pucat pada saat ini. Tetapi tetap saja dia tidak ingin terlihat lemah kali ini. Kekuatanku jauh lebih kuat darimu. Setelah teknik yang menghabiskan energi seperti itu, aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan lagi, ucap dari Ziyi. Segel tangan Ziyi pun lalu berubah dan sumber gas abadi berwarna ungu dan hitam yang lebih kaya lagi tersapu keluar dari tubuhnya. Dan lalu menciptakan bayangan makhluk besar yang lainnya. Setelah itu wajah Ziyi pun terlihat sangat lelah. Sepertinya dia pun menghabiskan banyak energi ketika dia menggunakan teknik ini. Di atas tangan kanan Xiaoyan, api surgawi yang berangsur-angsur memudar. Kemudian ia menatap pada bayangan makhluk yang baru saja diciptakan oleh Ziyi. Di tangan kirinya masih ada api surgawi. Dan Xiaoyan pun menggunakan tangan kanan yang tanpa api surgawi untuk memukul makhluk itu. Hiya, buar! Zin Zin Fury, teriak dari Xiaoyan. Apakah ini teknik andalanmu? Tanya dari Ziyi. Xiaoyan tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dia langsung mengayunkan pukulan itu ke arah bayangan makhluk itu. Hiya, dededok, 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 buar! Setelah itu Xiaoyan pun lalu mengayunkan tinju kirinya yang berisikan api surgawi ke arah makhluk itu. Hiya, buar! Sialan, ucap dari Ziyi. Makhluk itu pun langsung meledak terkena serangan dari Xiaoyan. Setelah makhluk itu meledak, awan kabut ungu dan hitam yang terbentuk. Di dalam kabut itu ada beberapa puing-puing yang tersebar dan berserakan. Ketika Ziyi melihat ini, dia segera melihat ke arah atas dan tertawa. Sudah aku bilang kekuatan besar itu tidak akan sanggup untuk ditanggung oleh seseorang bintang 3 Daoxian. Kamu meledak karena teknikmu sendiri, ucap dari Ziyi. Xiaoyan, apakah tubuhnya benar-benar meledak kali ini? Ucap semua orang dari tim Verlas yang menyaksikan pertempuran Xiaoyan dan Ziyi itu. Tenanglah, kalian semua tidak perlu khawatir kali ini, ucap dari Xie Zifui. Wush, tiba-tiba ada suara angin yang berhembus dan kabut ungu hitam itu pun lalu tertiup oleh angin. Dan di situ tidak ada apapun sehingga Ziyi berpikir bahwa Xiaoyan telah hancur berkeping-keping dan hingga menjadi kabut asap. Wenqi, cepat selesaikan mereka semua. Xiaoyan sudah aku bereskan, ucap dari Ziyi. Tetapi kemudian dia merasakan ada angin dingin di belakang telinganya. Tubuh Ziyi pun sedikit menggigil. Dan dia menemukan bahwa ada benda yang berwarna merah yang muncul di perutnya. Saat Ziyi melihat ke bawah, benda berwarna merah itu ternyata adalah tanda kepalan tangan.
Lalu sebuah kata samar terlihat jelas. Apakah hanya ini kekuatan dari bintang 4 Dausian kelas menengah? Lalu mendengar itu Zei pun terkejut. Buar, saat suara keras terdengar, tubuh Zei pun tiba-tiba terbakar dan api itu pun menghancurkan tubuhnya. Setelah itu tiba-tiba Xiaoyan muncul entah dari mana. Xiaoyan pun tidak lupa langsung mengambil cincin penyimpanan milik Zei. Setelah membunuh Zei, Xiaoyan juga langsung menangkap ke arah jiwa Zei. Tetapi alih-alih ingin membakar jiwa Zei sehingga menjadi debu, ia malah mengeluarkan botol batu giok dan menyegel jiwa Zei di dalam botol giok itu dengan kekuatan jiwanya. Kekuatan Zei hampir membuat pertempuran ini tiba-tiba meledak. Situasi ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan oleh tim Gulan. Zei mati terlalu cepat. Wajah Wenqi pun berubah drastis saat ini. Dengan kematian Zei, kekalahan mereka benar-benar mutlak. Tim Fearless, suatu saat nanti aku pasti akan melenyapkan kalian semua dari dunia ini, ucap dari Wenqi. Sepertinya Wenqi berniat untuk kabur kali ini. Semuanya ayo kita pergi dari sini, ucap dari Wenqi. Ketika Wenqi berteriak dengan keras, semua pasukannya pun segera pergi dengan kecepatan penuh. Melihat itu Ling Chen dan juga Ling Fei sebenarnya tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka pun berniat untuk mengejar Wenqi dan pasukannya. Namun Xiaoyan menghentikan mereka. Tidak perlu mengejar mereka, lagi pula mereka sudah tidak memiliki pemimpin. Kita fokus saja kepada mata air kuno 5 warna itu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Ling Chen dan juga Ling Fei pun berhenti sejenak. Setelah itu mereka semua mendekat ke arah mata air kuno 5 warna itu. Sebenarnya kami tidak berperan penting dalam pertempuran ini. Jadi kami akan menyerahkan mata air kuno 5 warna ini kepada kalian sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu kami. Maka dari itu tim kami akan pamit sekarang, ucap dari Ling Chen. Xiaoyan mendengar itu dia sedikit terkejut. Jangan, kalian harus tetap di sini. Karena kemenangan ini juga adalah jasa kalian. Meskipun dengan banyaknya orang itu akan membuat efek kultivasi dari mata air kuno 5 warna ini menjadi lebih rendah. Tetapi karena itu semua diperoleh dengan kita bertarung bersama-sama, mari kita nikmati mata air kuno 5 warna ini bersama-sama juga, ucap dari Xiaoyan. Lin Chen dan juga Ling Fei sangat tersentuh dengan kebaikan Xiaoyan dan kata-kata Xiaoyan kali ini. Baiklah kalau begitu, ucap dari Lin Chen sambil tersenyum malu. Xiaoyan pun lalu tersenyum. Baiklah kalau begitu, ayo kita serap sumber abadi gas dengan cepat. Karena tidak aman jika kita terus berada di sini dalam waktu yang lama, ucap dari Xiaoyan. Lalu mereka pun segera memasuki mata air kuno 5 warna itu. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan akankah Wenqi berhasil membalaskan dendam dari Zei dan menyelamatkan jiwa Zei? Ya, nantikan video-video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue selalu ucapin terima kasih semuanya dan kalian sangat luar biasa. Dan gue selalu bilang saat ini gue minta maaf gara-gara telat-telat uploadnya ya. Ya, assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum, dadah.